Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter akan mendapat penghasilan total 50 juta euro jika berhasil memenangkan Scudetto. 23,4 juta euro berasal dari Liga Serie A sebagai bagian dari hak siar TV yang dijamin bagi mereka yang memenangkan Scudetto. 10 juta euro lainnya dijamin oleh UEFA kepada siapapun yang mendapat tempat pertama di Serie A, dan diperkirakan sekitar 12 juta euro hadiah yang akan dikumpulkan Inter dari sponsor, serta peningkatan merek Nerazzurri yang tak terelakkan akan menghasilkan lebih banyak uang berkat konsekuensi dalam hal citra. Jika Inter berhasil memenangkan Scudetto dalam derby, maka akan ada nilai tambah lainnya. Sangat mudah untuk memahami alasannya, dan gagasan memberikan kegembiraan dalam kegembiraan adalah sesuatu yang pasti membuat para pemain Inter bersemangat. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi membangun Inter sesuai dengan citra dan dirinya. Hasilnya adalah tim kanibal yang tidak pernah puas seperti yang ditunjukkan pada pertandingan melawan Udinese. Ledakan kegembiraan atas gol Fratesi menegaskan kesatuan kelompok yang tidak sabar untuk menikmati perayaan kejuaraan yang memang layak mereka dapatkan. Empati antara Simone Inzaghi dan ruang ganti sangatlah mendasar. Semua pemain mencintainya, hanya sedikit pelatih yang tahu bagaimana menjaga grup seperti Simone Inzaghi. Ini adalah alkimia Simone. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa setelah kemarin istirahat, hari ini Inter kembali ke Appiano untuk mulai mempersiapkan pertandingan melawan Cagliari. Pelatih Simone Inzaghi harus mendapatkan kembali De Vrij dan Bastoni. Keduanya perlu diawasi, namun mereka sedang bergerak menuju pemulihan total meskipun kembalinya mereka ke grup tidak akan segera terjadi. Sementara itu, Jan Bisek disiapkan untuk menggantikan Pavard yang didiskualifikasi. FC Internews melaporkan bahwa sidang yang dapat berujung pada hukuman dijadwalkan hari ini dalam persidangan antara Stephen Sang dan Cina Construction Bank, di mana lembaga perbankan tersebut meminta hakim untuk menghilangkan keputusan rapat pemegang saham Inter yang menyatakan tidak ada gaji yang diterima Stephen Sang selama menjabat sebagai presiden Inter, agar mereka bisa menyitanya. Tuttosport mengabarkan bahwa saat ini Inter asuhan Simone Inzaghi telah menemukan kesinambungan dalam hal performa, menghindari penurunan setelah jeda musim dingin dan menunjukkan solusi taktis yang mengingatkan kita pada Guardiola di Manchester City. Dan karena kejeniusannya yang tidak rasional, Simone Inzaghi mengingatkan kita pada Mourinho. Kini Simone Inzaghi bisa menatap langsung ke mata seluruh pelatih yang telah mengukir sejarah Inter. Dilansir FC Internews, Arrigo Sacchi mengatakan, di Italia sekarang kami mencoba mencapai tujuan dengan menjadi pintar. Jika tidak, kita akan tetap berada dalam keadaan krisis. Menang dengan berhutang berarti curang, dan Inter curang. Simone Inzaghi telah berevolusi dan berkembang pesat. Saya pikir dia berada di jalur yang benar. Sayang sekali mereka tersingkir di Liga Champions. Tim-tim Spanyol harus diserang. Pada titik tertentu mereka berbaris dengan 6 pemain bertahan dan menyerahkan diri kepada lawan. Spesialis penalti bersejarah Beniamata, Alessandro Altobelli kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, skill terbaik Calhanoglu dari titik penalti adalah dia tidak pernah takut atau emosi. Saat hendak mengambil penalti, dia memiliki kealamian seperti hendak mengambil tendangan sudut. Sulit menemukan pemain lain yang begitu tenang seperti dia. Calhanoglu pastinya mempelajari kiper lawan, sama seperti kiper yang membaca spesialis tim lawan. Penembak seperti Calhanoglu juga melihat bagaimana perilaku penjaga gawang. Calhanoglu memulai dengan perlahan, dengan langkah lambat dan memperhatikan kiper sampai dia mencapai bola. Dia menunggu gerakan kiper, dan jika tidak ada pergerakan, maka dia akan menendang dengan keras dan miring. Meskipun kiper menebak sudut yang tepat, tembakan seperti itu tidak akan pernah bisa dicapai. Untuk memiliki kepercayaan diri seperti Calhanoglu memerlukan latihan, darah dingin, dan sepak bola yang hebat.
no I don't take shit, I got no love for the fake. Mirko Taccola kepada news.superscomese.it mengatakan, di level Eropa, sepak bola Italia belum siap untuk unggul. Memang benar bahwa Inter mencapai final tahun lalu, namun juga benar bahwa ada beberapa liga yang lebih siap dibandingkan liga kami, dan ini bukan suatu kebetulan. Hampir saja selalu tim Spanyol dan Inggris, serta beberapa tim Jerman yang mencapai posisi teratas di Eropa. Ini adalah masalah lama, tidak tergantung pada Inter atau tim lain yang tersingkir, tapi pada daya saing Serie A. Di Italia, tim asuhan Simone Inzaghi memiliki kekuatan yang berlebihan, namun di Liga Champions kami membutuhkan lebih banyak lagi. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Calcio e-Finanza melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir UEFA telah membayar kompensasi finansial kepada 16 klub yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan jumlah total 153,6 juta euro. Inter, Napoli dan Lazio mendapatkan 9,6 juta euro. Dengan pembayaran tersebut, hingga saat ini UEFA telah menyalurkan hampir 1,7 miliar euro kepada 32 tim yang mengikuti Liga Champions musim ini. Sekitar 320 juta euro masih dipertaruhkan untuk didistribusikan kepada tim-tim yang ambil bagian mulai dari perempat final dan seterusnya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Jurnalis Marca, Munoz Fernandes kepada TV Play mengatakan, saya mengonfirmasi bahwa Barella telah menjadi target masa lalu Real Madrid, tapi sekarang di lini tengah Real Madrid ada banyak pilihan. Barella termasuk di antara tiga besar di Serie A bersama Leao dan Thuram. Leao adalah pemain paling internasional dan memiliki kemampuan untuk menentukan pertandingan. Barella telah menunjukkan di panggung besar bahwa dia adalah gelandang yang hebat. Thuram mengejutkan, saya tidak menyangka dia bisa seperti ini di klub seperti Inter. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Striker Brescia, Gabriele Moncini kepada Tuttosport mengatakan, mereka selalu mengatakan tentang saya bahwa saya hanya bagus di area penalti, saya menunggu bola, dan saya tidak bekerja untuk tim. Saya akui bahwa saya selalu benci bola-bola kotor yang harus dilawan oleh seorang penyerang dan membantu tim berkembang, namun ketika melihat pemain seperti Lautaro di Inter, saya mengerti bahwa Anda bisa melakukan keduanya. Dia luar biasa dalam bermain membelakangi gawang, berputar dan menyerang ruang. Jose Altafini kepada TV Play mengatakan, Inter menang sendiri, mereka tidak memiliki saingan dan mereka pantas memenangkan Scudetto. Mereka adalah tim yang sangat saya sukai dan kuat, Milan juga melakukannya dengan baik meski mereka tidak memenangkan apapun. Saya tidak memikirkan apapun tentang Juventus, saya tidak ingin mengomentari momen sulit yang mereka alami.